Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Hidiana di podcast Cutek. Bagi kalian yang belum pernah nonton podcast ini, selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas tentang sebuah pelajaran secara tuntas, yaitu tentang sistem patrilineal dan matrilineal. Nah, ada yang tahu nggak sih narasumber kita kali ini? Kita sambut yuk. Hai Foni. Hai semuanya, nama saya Ivoni Brilian sebagai narasumber di podcast kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kalau kabarmu gimana? Alhamdulillah baik juga. Kita lanjut ke pembahasan yuk. Fon, setahu aku tuh di Indonesia ada 3 sistem kekerabatan, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Nah, yang kan kita bahas itu cuma 2, yaitu patrilineal dan matrilineal. Nah, yang kamu tahu tentang itu apa sih? Yang aku tahu tentang kedua sistem tersebut adalah yang pertama patrilineal dulu ya. Ya. Jadi patrilineal itu berasal dari 2 kata bahasa Latin. Yang pertama pater yang berarti ayah dan linea yang berarti garis. Jadi sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan sang ayah, yang dimana laki-laki kedudukannya lebih tinggi sehingga dalam sebuah keluarga tersebut lebih mengharapkan kehadiran anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Dan juga sang istri akan mengikuti sistem kekerabatan suami, yaitu patrilineal. Oh, terus kalau matrilineal itu apa ya? Jadi kalau sistem matrilineal itu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan sang ibu, di mana nanti kedudukan perempuan lebih tinggi. Jadi kebalikan dari patrilineal. Jadi sang suami harus mengikuti keturunan sang istri. Oh, jadi kalau matrilineal itu mengikuti garis keturunan dari ayah. Kalau matrilineal itu mengikuti garis keturunan dari sang ibu. Ya benar. Nah, kan tadi udah pengertiannya. Sekarang perbedaannya itu apa sih? Nah, ada beberapa perbedaan dari kedua sistem tersebut. Yang pertama itu dari garis keturunannya. Kayak yang tadi udah disebutin, kalau patrilineal itu menurut garis keturunan sang ayah, kalau matrilineal itu ditarik dari garis keturunan sang ibu. Perbedaan yang kedua yaitu peran antar jenis kelamin anggotanya. Nah, kalau perbedaan yang ketiga ada kewajiban ekonomi dan hak waris. Untuk perbedaan yang terakhir itu dari sistem perkawinannya. Oh, jadi begitu. Iya. Nah, tadi kan udah disebutin perbedaan dan pengertiannya. Sekarang daerah-daerah mana aja sih yang masih menggunakan sistem tersebut? Jadi di Indonesia itu ada beberapa daerah yang memakai sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal. Pertama dari sistem matrilineal dulu, yang ada dari suku Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua ada suku Enggana yang berasal dari pantai barat Sumatera. Yang ketiga ada suku Petalangan yang berasal dari Riau. Yang keempat ada suku Anu yang berasal dari Aceh, Darussalam. Yang kelima dari suku Sakat yang berasal juga dari Riau. Nah, kalau patrilineal itu di mana saja sih? Nah, kalau patrilineal itu ada di beberapa daerah. Yang pertama ada di Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani. Wah, banyak banget ya ternyata daerah-daerahnya. Selain di Indonesia, pastinya ada dong dari negara lain yang memakai sistem kekerabatan tersebut. Pastinya ada dong, salah satunya yang memakai sistem kekerabatan matrilineal. Yang pertama itu ada dari suku Garo yang berasal dari India. Wah, jauh banget ya India. Yang kedua juga jauh juga, dia adalah suku Mosuo yang berasal dari Cina. Yang ketiga ada suku Navajo. Keempat suku Hopi. Yang kelima ada suku Iroquois. Yang keenam suku Ovambo. Yang ketujuh suku Akan.
Nah, Fon, ada lagi nih pertanyaan, boleh nggak? Boleh dong. Nah, kalau menurutku setiap keluarga itu harus mencantumkan nama keluarganya biar tidak menghilangkan garis keturunannya. Nah, kalau menurutmu harus apa tidak? Sebenarnya menurutku dari menggunakan kedua sistem tersebut pasti ada plus dan minusnya yang akan didapatkan. Tapi kalau tadi kata Anissa, dalam sebuah keluarga harus mencantumkan nama keluarga, menurut aku nggak setuju ya. Dan karena menurut aku di setiap keluarga itu memiliki kebijakan dan adat istiadatnya sendiri. Dan itu tidak bisa dipaksakan dari oleh manapun, dan itu gimana kesepakatan keluarga dan kebiasaan dari daerahnya masing-masing. Oh, jadi begitu. Jadi dari tadi yang kita bahas itu dapat disimpulkan bahwa kita harus menghargai setiap tradisi yang dimiliki oleh keluarga lain dan harus menjaga tradisi dan adat istiadat dari tempat kita berasal ya. Nah, benar sekali. Oh iya, makasih ya Foni udah datang ke podcast kali ini. Ya, sama-sama Anissa. Dan makasih juga ya yang udah menonton. Bye bye semua.